Nah, pada hari ini kita akan meneruskan eksposisi daripada Kisah Rasul. Terakhir saya bahas sebelum Natal, karena sepanjang Desember kita membahas tema sesuai dengan Minggu Advent. Maka kita akan meneruskan eksposisi Kisah Rasul yang ke-39 dengan tema dipilih dan dipisahkan. Saudara, kita setiap hari memilih, bukan? Saudara memilih, mau ke gereja kita pilih mau pakai apa. Mau pakai baju apa, saudara? Makin banyak baju makin susah hidup kita. Karena milihnya makin susah. Pakai ini nanti kegendutan. Pakai ini nanti orang bertanya, loh ibu hamil ya? Waduh, kok begitu sih pertanyaannya, saya nggak mau ke gereja lagi kalau yang menyambut nanya-nanya seperti ini. Nah, susah ya saudara bapak ibu. Banyak baju juga bingung. Terus kalau banyak kendaraan bingung mau pakai yang mana. Terus saudara hidup ini banyak pilihan. Saudara mau nikah juga banyak pilihan, bingung. Nah saudara, pilihan ketika kita bisa memilih. Nah, waktu kita memilih, otomatis kita memisahkan. Saya mau pakai baju ini, berarti yang lain dipisahkan. Saya mau nikah sama si ini, berarti yang lain dipisahkan. Nah, waktu kita bisa memilih, itu menunjukkan bahwa apa? Kita punya kuasa. Kita punya kedaulatan untuk memilih. Waktu saudara selesai kebaktian ini, mulai pilih, mau makan apa ya? Nah saudara hati-hati ya, di tengah-tengah kebaktian seringkali orang pikirannya mau makan apa habis ini. Sehingga dengar firman kok susah sekali ya konsentrasi ya. Kok Pak Pendeta lama sekali ngomongnya nih. Jadi hamba Tuhan juga susah, kadang-kadang didoakan yang jelek-jelek begitu ya, cepat selesai atau apa. Nah kalau saudara bisa milih mau makan apa, itu berarti saudara punya kuasa. Senang ya hidup seperti itu. Tapi kalau saudara tidak bisa milih, berarti saudara tidak punya kuasa. Orang di penjara tidak ada itu. Pak sipir, hari ini saya mau makan bakso, besok mau makan bubur ayam. Tidak ada saudara, karena tidak punya kuasa. Maka orang bisa memilih karena dia punya kuasa. Maka kalau kita mempertanyakan doktrin pemilihan Tuhan, banyak orang tidak terima Tuhan memilih siapa yang diselamatkan. Kalau kita mempertanyakan doktrin pemilihan Tuhan, berarti Tuhan itu tidak berhak memilih. Maka kita mengatakan, kenapa Tuhan pilih? Kalau Tuhan tidak berhak memilih, berarti dia tidak punya kuasa. Berarti dia tidak berdaulat, maka dia tidak pantas jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak berhak memilih, saudara tidak usah percaya Tuhan yang seperti itu. Maka hari ini kita belajar mengenai Tuhan memilih dan memisahkan seseorang yang dia kehendaki untuk dipakai di dalam pelayanan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 24. Lalu sambung dengan 13 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat ke-24, Bapak Ibu bersama dengan Singar ayat ke-25, lalu pasal 13 ayat pertama saya lagi, dan seterusnya sampai ayat ketiga. Kisah Rasul pasal ke-12 dengan tema Barnabas dan Saulus diutus. Ayat 24, nanti saudara bersama dengan Singar ya, ayat ke-25. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mendengar firman. Tidak semua orang diberikan firman. Tidak semua orang Tuhan memberikan kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Tapi jikalau kami boleh mendengar, berikanlah rendah hati kepada kami untuk menyambut firman-Mu. Jangan berikan firman yang memuaskan telinga kami. Jangan berikan firman yang menyuburkan keberdosaan kami, yang hanya membuat kami merasa nyaman, membuat kami merasa senang, tetapi tidak merubah kehidupan kami. Berikanlah firman, sekalipun itu keras, harus kami dengarkan, supaya kami boleh hidup semakin seturut
dengan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami. Kami berdoa serahkan firman-Mu dan hamba-Mu dalam keterbatasannya. Juga kami yang mendengarkan yang seringkali hati kami penuh dengan bebatuan kerikil yang menghambat benih itu untuk boleh bertumbuh. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara sekalian, Kisah Rasul pasal yang ke-12 dibuka dengan penganiayaan yang terjadi kepada gereja. Dalam ayat pertama pasal 12 dicatat kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Nah, ini masa yang sulit bagi gereja. Gereja baru berdiri, gereja masih kecil, dan mereka harus berhadapan dengan raja yang begitu besar, raja yang begitu powerful, dan gereja tidak ada backing. Kalau kita apa-apa suka ada backing, tapi gereja tidak ada backing. Gereja tidak ada backing militer, tidak ada backing politik, tidak ada backing secara ekonomi. Mereka harus berhadapan dengan Herodes, maka mereka hanya bisa doa bawa ke hadapan Tuhan. Inilah kekuatan daripada gereja. Di awal daripada Kisah Rasul 12, Herodes kelihatan begitu pegang kendali, begitu kuat. Gereja kayak semut diinjak mati begitu saja. Tapi heran, di akhir pasal Herodes yang mati ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan gereja? Gereja justru berkembang pesat. Maka di sini katakan jangan main-main sama Tuhan ya. Banyak orang bermain-main seakan-akan Tuhan itu hanya temannya dia yang bisa dibecandain segala macam. Tapi saudara, jangan main-main sama Tuhan, karena Tuhan membuktikan dia hidup di dalam sepanjang sejarah. Maka di akhir daripada pasal 12 di situ tercatat, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Firman Tuhan mau dihambat, tapi makin dihambat makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Nah, ini cara Lukas untuk mencatat laporan, memberikan laporan kemajuan perkembangan daripada Injil Kerajaan Allah. Dimulai daripada Lukas pasal 6 ayat ke-7. Di situ Lukas mulai mencatat firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Maka inilah tujuan daripada Kisah Para Rasul, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana gereja itu menyebar ke seluruh dunia Romawi dari permulaan yang sangat kecil. Nah, Yesus pernah mengatakan, kerajaan Allah sebesar apa? Biji sesawi. Tapi jangan pandang enteng, karena biji itu ketika dia tumbuh besar menjadi pohon yang menjadi sarang bagi banyak burung, menaungi hewan-hewan yang datang berteduh di bawahnya. Maka inilah tujuan daripada Kisah Rasul. Dan Kisah Rasul 12 ditutup dengan kembalinya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia setelah mereka membawa bantuan bagi orang-orang percaya yang terkena bencana kelaparan di Yudea. Dalam ayat ke-25 mencatat Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka selesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka juga membawa Yohanes yang disebut Markus. Nah, Yohanes Markus adalah yang menulis Injil Markus. Dan setelah itu pasal 13 mencatat gereja di Antiokhia mengutus mereka bertiga ke dalam satu misi yang akan menjadi misi yang luar biasa berhasil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Awalnya kekristenan hanya di kalangan Yahudi, tapi setelah itu menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Maka jemaat di Antiokhia, mereka akan menjadi jemaat pertama yang menangkap visi yang Tuhan berikan akan misi kepada bangsa-bangsa lain. Gereja bukan organisasi yang sama dengan di luar. Saudara, jangan samakan ya gereja dengan perusahaan, gereja dengan organisasi di luar. Tentu gereja harus dikelola dengan tata cara yang benar. Tetapi kita tidak boleh menyamakan spirit daripada organisasi di luar dengan gereja. Gereja ada visi yang dipimpin oleh Tuhan untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan. Nah, Kejadian pasal 13 sampai 15 memulai misi ke ujung bumi. Ingat, Yesus mengatakan kepada para murid, engkau akan menjadi saksiku jikalau Roh Kudus turun ke atasmu. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, menyebar Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka misi non-Yahudi dimulai dengan pelayanan Saulus dan Barnabas di Siprus dan di provinsi Romawi di Galatia. Nah, saudara lihat pada peta, kita membiasakan diri melihat peta pelayanan daripada para rasul. Ini adalah peta di daerah
Turki, Yunani, Syria. Saudara lihat ini adalah perjalanan pertama daripada Rasul Paulus. Nah, dan lalu kita coba lihat pada slide berikutnya, skop yang lebih kecil lagi, bagaimana saudara lihat perjalanan Saulus dan Barnabas mulai dari Antioquia sebagai basis, lalu mereka menyeberang ke Siprus, kemudian ke provinsi Romawi di Galatia, dan daerah itu sekarang kita kenal sebagai daerah-daerah di Turki, Syria, dan Siprus. Nah saudara, ini mungkin kota-kota itu sudah tidak ada, tapi saudara lihat itu daerah-daerah yang dulu terkenal dikuasai oleh ISIS, misalnya daerah Aleppo dan sebagainya. Nah kalau ada kesempatan berkunjung ke daerah-daerah seperti Turki, kita bisa melihat bagaimana dulu kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus sudah menjadi sangat beda sekarang ini. Nah kita perlu belajar bagaimana geografi, bagaimana sejarah, sangat indah kalau kita tahu hal-hal seperti ini. Nah sebenarnya misi kepada orang-orang non-Yahudi itu bukan hal yang baru. Di pasal-pasal sebelumnya sudah ada terobosan itu. Di pasal 8-11 kita melihat ada kesaksian daripada Filipus kepada sida-sida Ethiopia yang tidak ngerti dia sedang baca apa. Lalu Filipus datang menginjili dia. Kemudian juga ada pertobatan Cornelius dan seisi rumahnya oleh kesaksian Petrus, juga jemaat di Antioquia. Mereka mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di dalam komunitas mereka. Tetapi yang baru di dalam pasal ini ialah untuk pertama kalinya jemaat lokal mereka dipimpin untuk melihat visi bahwa mereka perlu bersaksi kepada dunia yang lebih luas. Nah gereja tidak boleh puas dengan pelayanan ke dalam. Kami 50 orang, 100 orang puas seperti itu aja. Kami cukup melayani ke dalam. Tidak. Karena gereja harus Tuhan pakai untuk boleh membawa kabar kerajaan Allah itu keluar daripada dinding gereja. Maka ini untuk pertama kalinya jemaat lokal dipimpin untuk melihat mereka perlu bersaksi kepada dunia yang lebih luas. Dan mereka perlu mengutus misionaris untuk tugas itu. Nah mulai saat inilah maka kesaksian sampai ke ujung bumi dimulai. Mulai dari hari itu sampai kita sekarang ada di tempat ini. Semuanya pergerakan daripada Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Nah misi yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 13-14 seringkali disebut sebagai perjalanan misi pertama Paulus. Nanti ada perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga, lalu kemudian ditutup dengan Paulus sampai di kota Roma. Itu mau mengatakan bahwa Injil sudah sampai ke ujung bumi. Karena ujung bumi dianggap waktu itu adalah sampai di kota yang paling terkenal yaitu Roma. Nah saudara, kita harus juga mencermati seringkali kata perjalanan ini cocoknya untuk perjalanan yang pertama. Karena saudara, di dalam perjalanan itu Paulus pindah tempat. Tapi untuk perjalanan kedua dan ketiga, kata perjalanan mungkin bisa agak mengaburkan saudara sekalian. Sehingga orang pikir Paulus ini datang khotbah, pergi, khotbah, pergi, khotbah, pergi. Tapi tidak pernah menetap, tidak saudara. Karena di dalam perjalanan kedua dan ketiga, Paulus meskipun dia ada perjalanan-perjalanan di awal dan akhir, tapi Paulus punya strategi. Paulus mendirikan pelayanan di pusat-pusat kota metropolitan yang penting di daerah Romawi. Nah ini strategi ya saudara sekalian. Lalu dari kota tersebut yang dimenangkan, Paulus mengutus baik dirinya maupun juga rekan-rekannya Timotius, Titus, Epafras keliling ke daerah-daerah sekitar. Maka ini penting saudara sekalian. Memenangkan kota-kota utama itu penting. Karena di kota-kota berkumpul banyak orang dari banyak latar belakang. Banyak orang dari berbagai latar pendidikan dan ekonomi sebagainya. Nah kalau kita lihat jemaat di sini saudara sekalian. Hampir semuanya berbeda-beda latar belakang. Pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau saudara pergi ke daerah pedalaman hampir semua sama. Misalnya petani, semuanya petani. Satu suku, semuanya satu suku. Tapi di kota itu beda. Maka orang di kota nanti dia pulang ke daerahnya. Dia kalau sudah percaya dia akan bawa Injil. Maka Paulus lihat pentingnya kota untuk dimenangkan. Strategi pegang kota. Lalu kemudian dari kota menaklukkan pikiran-pikiran orang. Membawa mereka kepada Injil. Lalu mereka pulang ke tempatnya. Nah banyak orang kira
Penginjilan dalam perjanjian baru itu adalah menginjili desa-desa sebagaimana yang Yesus kerjakan. Tentu desa itu penting. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, maka kekristenan mulai beralih. Nah, karenanya banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kekristenan itu sebenarnya gereja-gereja dalam Kisah Rasul sebagian besar hampir semuanya ada di perkotaan. Nah, strategi ini penting ya. Tempat itu penting. Maka bagi orang Tionghoa kalau buka usaha hanya ada 3 syarat. Yang pertama ialah tempat, yang kedua ialah tempat, yang ketiga ialah tempat. Saudara mau buka makanan seenak apapun juga, tapi tempatnya sulit dijangkau, tidak laku saudara. Maka tempat itu penting. Di sini Paulus juga lihat strategi itu. Maka tempat itu penting, tempat yang strategis saudara sekalian. Nah, kita sebenarnya berada di sini, ini tempat yang strategis. Nah, saudara, tempat ini strategis, kita lihat tempat ruko ini ya, itu begitu ramai saudara. Banyak orang dari berbagai wilayah datang. Kalau kita punya gereja yang tempatnya strategis, orang lihat ada gereja dan kita memiliki pengajaran yang bertanggung jawab, saudara, kita punya kesempatan mempengaruhi banyak orang. Jadi kita harus berjuang supaya ada tempat yang strategis di mana kita boleh mengundang orang datang dan mempengaruhi dengan berita Injil. Maka tempat itu tidak boleh main-main. Nah, saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul mereka juga melihat kota-kota penting harus ditaklukkan. Nah, sejarawan Wayne A. Mix, saudara sekalian, dalam bukunya yang berjudul The First Urban Christians, dia menulis bahwa dalam 1 dekade penyaliban Yesus, pedesaan Palestina telah ditinggalkan dan kota-kota Yunani Romawi menjadi lingkungan yang dominan dari gerakan Kristen, kota-kota. Maka gereja dimulai di mana? Di Yerusalem dan kemudian sebar ke kota-kota yang lain seperti Samaria, Damsyik, Kaisarea, Antioquia. Paling kurang 40 kota yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Nah, catatan perjalanan Paulus luar biasa saudara. Paulus mencatat dalam Roma 15 ayat 19, Paulus mengatakan demikian. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh Roh Kudus, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, Paulus memberitakan pada zaman tidak ada pesawat. Paulus memberitakan tidak ada mobil. Paulus jalan kaki, saudara sekalian, naik kapal layar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tahu, dari Yerusalem sampai ke Ilirikum itu sekitar 1.600 km kalau tarik garis lurus. Kita lihat pada slide itu berikutnya ya. Jakarta Surabaya itu hanya 780 km naik tol. Ini Paulus mencakup wilayah itu, ditarik garis lurus 1.600 km, lalu seluruh wilayah itu Paulus datangi satu persatu. Wah, ini orang sudah tua, jalan kaki keliling satu tempat demi satu tempat. Kita tidak bisa ngerti bagaimana susahnya penginjilan pada zaman itu. Sekarang sudah ada tiket pesawat, sudah ada mobil, itu pun tidak mau pergi saudara. Sudah ada tiket pesawat, mobil, penginapan bintang 3, bintang 4 saudara, itu pun tidak mau pergi. Paulus jalan kaki, Paulus pergi. Nah, di dalam 2 pasal ini, Lukas menggambarkan pelayanan Paulus di 6 kota yang berbeda, dimulai dan diakhiri di Antioquia. Maka Antioquia itu menjadi basis pelayanan. Maka gereja harus menjadi basis di mana pelayanan keluar itu terjadi melalui gereja sebagai basis. Maka kita harus pikirkan bagaimana gereja ini, kita bukan hanya pikir urusan jemaat terus ke dalam, tapi bagaimana gereja boleh menjadi basis di mana tempat lain dapat berkat, tempat lain boleh diinjili melalui gereja yang setempat itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan Kisah Rasul ya, sampai di pasal 13 ini, kalau kita lihat dari pasal pertama sampai pasal 13, Yerusalem itu yang menjadi pusat misi. Lalu siapa pemimpinnya? Petrus. Tapi setelah pasal 13 ini mulai ada pergeseran. Kota yang penting adalah Antioquia di Syria. Itu akan jadi pusat yang baru. Lalu Petrus pelan-pelan akan mundur dari panggung. Petrus akan muncul nanti di Kisah Rasul 15 sebentar, tetapi Paulus menjadi tokoh kunci daripada pergerakan Injil Kerajaan Allah. Maka di sini mau mengatakan satu kebenaran, bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah statis.
Maka saudara, kita jangan membatas pekerjaan Tuhan ya. Begini saja terus, kita tidak usah berkembang, kita tidak usah bertumbuh, kita tidak usah melayani keluar. Begini saja sudah cukup. Tidak, saudara sekalian. Karena pekerjaan Tuhan selalu akan bergerak. Kalau kita lihat di gereja ini kan ya, kita jemaat dulu tidak ada paduan suara. Kita rindu ada paduan suara. Sekarang paduan suaranya banyak, sudah dari Sabang sampai Merauke karena tempatnya kecil, saudara kalian. Banyak sekali sudah, istilahnya banyak sekali ya, meskipun ya 30 begitu ya, tapi sudah penuh. Itu kan pekerjaan Tuhan bergerak, saudara. Bergerak, pekerjaan Tuhan bergeser. Maka ini menyatakan pekerjaan Tuhan tidak pernah statis. Ada waktunya di mana poros atau inti daripada misi kerajaan Allah itu akan geser. Maka di sini kita sadar ya, kaki Dian itu Tuhan bisa pindahkan. Dulu Eropa menjadi pusat daripada misi. Eropa kirim misionaris. Sekarang tidak lagi, saudara sekalian. Eropa ada misionaris tapi tidak seperti dulu. Korea yang sekarang kirim misionaris. Negara-negara dunia ketiga kirim misionaris. Dari Afrika bahkan saya pelayanan di satu lembaga misi di Surabaya ini. Kaget saya. Banyak orang Afrika loh. Belajar bahasa Indonesia. Wah, belajar bahasa Indonesia loh orang Afrika loh. Nah, saudara sekalian, misi mulai geser. Nah, di sini kita lihat ya bahwa poros itu akan Tuhan geser dan ada waktunya Tuhan bangkitkan orang yang baru. Jadi saudara, kita tidak perlu rasa kecil hati ya. Kalau sudah waktunya Tuhan bangkitkan orang baru, kita tidak perlu rasa iri. Rasa iri, rasa post power syndrome. Kenapa ya sekarang aku tidak terpakai lagi? Bukan, saudara sekalian. Karena pekerjaan Tuhan terus bergerak. Pada masanya Tuhan akan pakai cara lain. Tuhan akan pakai gereja tertentu. Tuhan akan pakai orang tertentu. Karena setiap orang itu unik pada zamannya dan untuk pergumulan pada masa itu. Jadi saudara ya, setiap zaman itu beda. Maka kalau generasi pertama bangun usaha, bangun pabrik, berhasil, sukses, buka cabang di mana-mana, jangan terkunci kepada resep kesuksesan pada generasi pertama. Nah, seringkali generasi kedua datang, "Papa, saya mau kerjakan seperti ini." Sinting kamu itu tidak bisa berhasil. Cara papa itu yang berhasil. Karena dulu berhasil. Papa lupa kalau zaman itu sudah mulai bergeser. Nah, kita harus selalu punya kepekaan apa yang sedang bergeser. Bagaimana Tuhan bangkitkan orang yang akan meneruskan. Nah, begitu masuk zaman berikutnya, seringkali potensi dan talenta yang diperlukan itu berbeda. Sekarang kita mulai mengerjakan digital ministry. Nah, saudara, kalau saudara buka ya, di YouTube kita, di IG kita, di TikTok juga masuk, di Facebook juga masuk. Karena apa? Kita harus melihat ada pergeseran. Bagaimana anak-anak muda, mereka tidak lagi tertarik menerima kayak buletin ya, kita bagikan nih, baca nih artikel. Mereka tidak lagi tertarik. Tapi ada satu pergeseran di mana kita harus menangkap kesempatan itu. Maka kita juga mengerjakan digital ministry. Kita ada itu ada studio loh, saudara. Jelek-jelek begini studionya bagus loh. Ada di ruko sebelah sana ada studio. Di sana sering syuting. Kalau saudara punya bakat, bolehlah begitu ya, bergabung saudara. Nah, kita harus melihat bahwa potensi dan talenta yang Tuhan berikan bisa berbeda. Dan kita menyerahkan kepada sang pemilik ladang, dia yang akan sediakan orang. Jadi saudara sekalian, kita harus besar hati, luas hati ya. Jangan kita terjebak kepada senioritas dalam arti kita sudah berapa lama ada di gereja. Saudara, hati-hati, kita seringkali suka ngomong begini. Saya ini 30 tahun di GRII. You orang baru, you bisa kerja apa? You tahu apa? Nah, ini jangan pernah keluar dari mulut kita, karena kita tidak tahu Tuhan sedang bangkitkan dia. Ada orang baru, Tuhan mau pakai sesuatu dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, di dalam pasal 13 ini, Tuhan bangkitkan gereja di Antioquia menggantikan gereja Yerusalem sebagai pusat. Dan Paulus menggeser, bukan Petrus tidak penting ya, Petrus penting. Tetapi Paulus akan menjadi fokus. Injil kerajaan Allah bukan lagi ke dalam kepada orang Yahudi, tapi keluar kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Lalu selanjutnya Lukas catat 5 orang yang melayani di gereja, yaitu Barnabas yang disebut anak penghiburan, karena orang ini hatinya luas. Nah, gereja perlu orang seperti ini ya. Kalau pelayanan itu jangan hati sempit. Kita kalau pelayanan hati sempit, kita kunci, kita tutup semua pintu-pintu pelayanan. Pelayanan hati luas. Maka Barnabas ini orang yang hatinya luas. Dia lihat apa yang penting, dia mengabaikan kecurigaan, dia mengabaikan perpecahan, dia berusaha untuk menjadikan orang itu boleh dipakai Tuhan. Nah, ini orang yang sangat
penting dalam gereja. Nah, Barnabas. Kemudian ada Simeon yang disebut Niger. Kemungkinan besar dia berkulit hitam karena Niger dalam bahasa Latin adalah hitam. Maka ini berarti dia berasal dari daerah, mungkin kita bisa katakan daerah Afrika. Loh, berarti Injil sudah punya pengaruh sampai ke situ. Itu lalu ada yang namanya Lukius, itu dari Kirene. Nah, kita ingat Simon dari Kirene disuruh memikul salib Yesus waktu Yesus mau disalib. Nah, Lukius dari Kirene dan mungkin dia salah satu pendiri dari gereja di Antioquia. Lalu ada yang namanya Menahem. Menahem itu merupakan teman dekat, mungkin saudara angkat dari Herodes Antipas. Nah, ini Herodes Antipas ini yang potong kepala Yohanes Pembaptis. Nah, Menahem ini diperkirakan dia dibesarkan sama-sama Herodes, main sama-sama Herodes Antipas. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Injil juga menjangkau orang di dalam kalangan atas. Menahem diperkirakan dia orang yang punya status sosial cukup tinggi karena dia teman kecil daripada raja. Maka Injil jangan pikir ini hanya untuk orang tidak terpelajar, hanya untuk orang bodoh. Tidak, saudara. Injil harus bisa menaklukkan orang yang paling sederhana. Injil juga harus bisa menaklukkan orang yang paling pintar. Jadi kalau hamba Tuhan tidak menaklukkan pikiran yang paling pintar, saudara sayang sekali. Seakan-akan Injil hanya untuk golongan yang di bawah, hanya untuk golongan orang tidak terpelajar. Injil bisa menjawab pertanyaan orang yang paling pandai, orang kalangan atas sampai orang yang sederhana. Injil memiliki kekuatan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maka saudara sekalian di sini kita lihat bagaimana pengaruh Injil. Dan yang terakhir adalah Saulus. Namanya terakhir, tetapi dia akan menjadi yang terutama. Kadang saudara Tuhan pakai orang baru ya untuk membawa satu gerakan pelayanan itu lebih maju lagi. Kadang kita bilang orang baru bikin apa? Tentu bukan orang baru langsung dikasih posisi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana Tuhan memberikan konfirmasi. Nah, orang-orang ini dalam Alkitab disebutkan sebagai nabi dan pengajar. Nah, mereka memiliki status sebagai nabi dan pengajar di gereja lokal. Tetapi di sini kita perlu berhenti sejenak memikirkan apa sih itu nabi. Karena seringkali pengertian orang Kristen tentang nabi sudah kacau balau. Oh, ada nabi di gereja itu. Ada gereja orang pendeta mengangkat dirinya sebagai nabi. Saya ini nabi ya. Kenapa nabi ya? Kenapa nabi? Karena saya bisa melihat hari depan. Saya bisa meramal hari depan. Nah, ini yang seringkali kacau balau. Nah, nabi itu siapa? Nabi itu adalah orang yang meletakkan dasar bagi gereja. Dengan cara apa? Dengan pemberitaan firman Allah. Sebagai nabi, mereka lebih merupakan, saudara perhatikan ya, mereka lebih merupakan orang yang memberitakan, foreteller ya, bukan meramal, foreteller. Nah, seringkali orang kira nabi itu foreteller, foretelling, meramal hari depan. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab, nabi itu adalah foreteller, saudara sekalian, yang mewartakan, yang memberitakan. Meskipun ada juga nabi yang kadang Tuhan pakai mengumumkan hal-hal yang akan datang. Seperti di pasal 11 ada nabi namanya Agabus yang meramalkan nanti akan ada bencana kelaparan. Tetapi itu bukan yang utama daripada seorang nabi. Yang utama adalah dia foreteller, memberitakan, mewartakan. Maka kita penting ya bedakan antara foreteller dengan foreteller, saudara sekalian. Nah, banyak orang yang pikir, nabi itu ya peramal itu. Akibatnya kita percaya orang-orang yang sembarang diri angkat sebagai nabi. Lalu dia katakan apapun saudara percaya. Ngomong sembarangan tentang hari depan, saudara bilang, wah ini orang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita sudah ditipu bertahun-tahun. Saya dari kecil terpesona satu pendeta Korea ikut kebaktian di Makassar. Wah, pendeta itu masih mahasiswa. Terus datang, dia ramal tahun 92 dunia kiamat. Karena ada yang antikris akan datang. Siapa itu antikris? Adalah negara-negara Uni Eropa yang bergabung. Nanti kalian lihat tahun 92 yang membuka Olimpiade Barcelona itu adalah si antikris itu. Wah, semua orang rame ikut kebaktian. Karena kan manusia itu punya rasa ingin tahu loh. Kalau saya lihat saudara, saya bilang, Bapak, saya lihat mukanya ya, saya tahu loh. Nanti 5 tahun jadi apa? Bapak mau tahu? Mau dong. Ikut kebaktian setahun penuh. Wah, gitu ya. Ibu, saya tahu dari garis alis ibu, saya tahu ibu akan jadi apa 10 tahun kemudian. Jadi apa, Pak? Kebaktian dulu 10 tahun gitu ya. Nah, kita kalau ngomong gitu orang tertarik. Nah, namanya pendeta Korea enggak jelas pendeta dari mana, tapi banyak yang datang loh.
pakai hall yang sama dengan yang dipakai oleh pendeta Stephen Tong selama itu adakan KKR dan Speak. Ramai yang datang. Saya tunggu-tunggu tahun 92, sekarang sudah 2023, saudara. Saya sudah ditipu lama, menunggu-nunggu. Nah, saudara, kadang-kadang kita pikirnya nabi itu adalah orang yang meramal. Kalau meramal kita langsung, wah ini pendeta benar ini, bisa meramal. Nah, di dunia ini, saudara perhatikan ya, kalau sesuatu yang bernilai, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, saudara, semua yang ada nilainya pasti orang mencoba membuat palsunya. Maka demikian pula nabi, ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu, saudara. Nah, kita perlu paham mana yang asli, mana yang palsu. Bukan berdasarkan omongan dia, tapi bukan berdasarkan apa yang dia sampaikan, tapi berdasarkan kebenaran dari penyampaian itu. Kalau saya mengatakan, Bapak ini ada jam tangan asli, Rolex, harganya sekian. Wah, saudara tanya dulu, mana jamnya? Lihat dulu, bandingkan sama yang asli benar-benar, baru kita tahu ini asli atau palsu. Nah, saudara, banyak juga orang mengatakan dirinya nabi, tapi saudara harus bedakan nabi yang asli dan nabi yang palsu. Jadi orang Kristen jangan bodoh, saudara ya. Kita jadi bisnismen tidak gampang ditipu, tapi jadi orang Kristen gampang ditipu, saudara. Orang sebut diri nabi, percaya, ikut kebaktian dia, saudara. Harus bisa bedakan, berdasarkan apa? Berdasarkan yang asli, yaitu firman Tuhan, bandingkan perkataan daripada orang itu. Nah, pesan apa yang diberitakan oleh nabi yang asli? Alkitab banyak bicara tentang nabi sebagai orang yang dikirim Tuhan. Untuk apa? Untuk bicara. Bicara apa? Bicara sebagian besar di Alkitab kalau nabi bicara itu kritik, teguran kepada masyarakat. Khususnya teguran kepada umat Tuhan. Inilah fungsi nabi. Nah, banyak orang kira tadi ya bahwa nabi itu bicara tentang hari depan. Maka kalau nabi meramal, terus ada pendeta khotbah kayak nabi meramal hari depan, begitu wah rame sekali. Tapi saudara sekalian, sebenarnya di Alkitab, nabi kalau bicara itu kasih kritik, kasih teguran untuk jemaat, untuk umat Tuhan. Dan seringkali kritikan itu keras sekali. Nabi di dalam Alkitab adalah orang yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat secara apa adanya, terang-terangan. Nah, saudara, kita kadang tidak suka ya pergi gereja kalau terlalu ditegur. Pergi gereja kalau terlalu jujur apa adanya. Kita maunya yang enak di telinga, senang. Saudara berzina pun dibilang tidak apa-apa. Memang kalau istri seperti itu, suami boleh nambah lagi. Wah, senang ya, memang istrimu seperti itu, segala macam. Oh, tidak apa-apa kerjanya macam begitu. Tipu-tipu dikit ya tidak apa-apa lah, yang penting kaya. Nah, saudara senang dengar hal-hal seperti itu. Tapi saudara sekalian, nabi itu kadang kerasnya tidak enak orang dengar. Nabi itu yang mereka katakan itu keras sekali. Kadang mereka katakan, you bertobat. Kalau you tidak bertobat, Tuhan hukum kamu. Kalau kamu tidak balik daripada pikiran yang seperti itu, tindakan yang seperti itu, Tuhan akan hukum kamu. Wah, nabi itu kasih peringatan keras, saudara. Kasih peringatan keras. Tapi dengan cara itu, mereka menyelamatkan orang yang sedang menuju binasa. Kalau saudara lihat jemaat sudah jatuh dalam dosa, lalu dikatakan, tidak apa-apa, itu bukan kamu. Itu roh jina. Bukan kamu kok, kamunya setia. Tapi dalam kamu setan bekerja. Ada roh jina. Mari kita usir. Bikin tengking roh jina. Oh, bukan aku yang berzina, tapi roh jina. Aku ini baik loh. Istri, jangan salahkan saya ya. Bukan saya loh yang berzina, tapi roh jina. Pendeta ngomong ada roh jina. Jadi jangan salahkan aku. Terus kalau jatuh dalam dosa lagi, enggak apa-apa ya ma, itu roh jina bukan aku. Aku setia kok sama kamu. Nah, saudara, kadang-kadang kita perlu dengar teguran daripada Tuhan. Dan foreteller itu, dia juga bisa menceritakan apa yang terjadi di depan. Tapi bukan spekulatif ya. Berdasarkan apa yang terjadi sekarang. Dia bisa memberikan ramalan bencana. Kalau orang kerja tidak beres, kerja tipu-tipu, kerja malas tapi maunya kaya. Saudara sekalian, kita bisa katakan, yuk kalau tidak berubah, hari tua kamu susah setengah mati. Loh, itu bukan bilang ramalan loh. Itu bukan ramalan tidak berdasar. Itu berdasar. Kita kalau lihat anak kecil ya. Cara orang tua didik anak kecil ya, kita sudah tahu, ini anak ya, kalau kamu tidak rubah cara didikmu, ini anak susahkan kamu seumur hidup. Loh, orang tua bilang, jangan sembarang yang ngomong anak saya. Ya sudah, ternyata setelah berpuluh tahun kita buktikan, benar yang dikatakan. Anaknya bikin susah tidak habis-habisnya. Saudara, ini bukan satu hal yang spekulatif, tapi itu ramalan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan yang diberikan. Nah, kita bisa lihat bedanya foreteller dengan
foretellers dalam pengertian nabi asli dan nabi palsu. Misalnya dalam kitab Yeremia, antara nabi Yeremia dengan nabi Hananya. Ini terjadi sekitar 600 sebelum Masehi. Waktu itu Babel kerajaan yang besar sekali. Yehuda kecil, size-nya tidak seberapa. Nah, beberapa tahun sebelumnya Yehuda memberontak melawan Babel. Maka Babel akhirnya menyerbu, menduduki Yerusalem. 3.000 orang diangkut ke pembuangan, termasuk raja. Lalu Babel taruh raja boneka di kerajaan Yehuda itu. Lalu peralatan bait suci yang mahal-mahal, yang indah-indah dijarah, dirampas, dibawa ke Babel semuanya. Dan Yerusalem akhirnya menjadi tempat yang sangat mengenaskan saudara sekalian. Nah, di kota itu ada seorang nabi, namanya Hananya. Nabi ini populer di masyarakat. Kenapa? Karena ya tentu fasih lidah, karena tentu dia sangat teatrikal dan dia sering berkhotbah yang suka-suka didengar oleh umat Tuhan. Maka nabi ini menyerukan pemberontakan melawan Babel. Nabi ini mengatakan, kita ini umat pilihan Tuhan. Tuhan kasih kita hukum Taurat, Tuhan menegakkan kerajaan Daud bagi kita, Tuhan memberikan kita bait suci Salomo. Tidak mungkin Tuhan buang kita. Tuhan tidak akan membiarkan semua itu dihancurkan. Bait suci itu Tuhan yang kasih melalui Salomo. Tidak mungkin Tuhan hancurkan kerajaan ini melalui Daud. Tidak mungkin Tuhan hancurkan. Sesuatu yang buruk tidak akan menimpa kita. Jangan percaya. Pokoknya Tuhan pasti pulihkan kita. Nah, ini kadang-kadang ya, kita suka dengar khotbah seperti ini. Saudara bangkrut, jangan takut. Tahun depan tahun pemulihan. Usaha saudara yang bangkrut Tuhan pulihkan. Langganan yang lari semuanya kembali. Utang yang menumpuk Tuhan putihkan. Senang loh. Senang, tidak usah kerja, utang beres. Tidak usah susah-susah langganan kembali. Senang saudara sekalian. Nah, Hananya juga meramalkan hal yang sama. Hananya mengatakan dalam 2 tahun ke depan, maka semua orang buangan itu kembali ke Yerusalem. Raja kembali ke Yerusalem. Juga semua peralatan bait suci yang bagus-bagus itu akan dikembalikan. Dan di pelataran bait suci ini orang bersorak. Orang-orang akan bersorak gembira. Wah, hebat ya. Audiens pasti suka. Kalau saudara di situ pasti suka dengar. Karena menjanjikan harapan saudara. Menjanjikan harapan. Saudara yang hari ini naik sepeda motor beriman, dalam tahun depan semuanya naik mobil. Ya angkot lah gitu ya. Karena motor dijual. Saudara punya utang banyak begitu ya. Motor ya dijual. Ya enggak salah juga dong. Pengkhotbah ya enggak salah. Saudara hari ini naik motor, jangan kecewa, tahun depan Tuhan akan bawa saudara naik mobil. Amin. Benar loh, amin. Motornya disita. Naik angkot begitu. Tapi Yeremia saudara, itu bukan hamba Tuhan populer. Banyak orang malah kira Yeremia itu hamba Tuhan palsu saudara. Nabi palsu, kenapa? Ngomongnya enggak enak. Bahkan Yeremia itu hampir dihukum mati karena apa? Karena dia meramalkan. Dia mengatakan bait Allah akan dihancurkan kalau kamu tidak bertobat. Yeremia bilang masalah kamu ya. Kamu ini umat Tuhan ya. You punya masalah. Masalahmu apa? Ialah dosa-dosa ketidaksetiaan. Kamu melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Kamu hidup tidak benar. Sekarang kamu taati perjanjian dengan Babel. Karena Tuhan pakai Babel menjadi alat penghukuman. Tuhan pakai Babel menjadi alat penghakiman Tuhan kepada umatnya sendiri. Jadi kadang-kadang Tuhan itu pukul umatnya loh. Kita jangan pikir kita ini umat Tuhan tidak mungkin dipukul Tuhan. Tuhan pakai Babel untuk pukul umat Tuhan. Dan Yeremia mengatakan, kamu coba hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Stoplah itu mimpi. Make Judah great again gitu ya. Kayak Presiden Amerika gitu. Stop mimpi seperti itu. Kamu ada bait ini tidak menjamin keamanan kamu. Allah memang setia kepada janjinya, tapi tidak tentu seperti yang kamu mau. Wah, ini tidak enak didengar. Tidak enak. Maka ketika Hananya itu mengumumkan, memberikan firman yang palsu, bahwa raja dan orang-orang buangan, peralatan bait suci akan dikembalikan, Yeremia menentang. Yeremia bilang, you khotbah tidak benar. You bicara tidak benar. Itu bukan apa yang Tuhan kasih. Wah, lalu Yeremia ambil kayu, kuk kayu ya, yang biasa dipasang di ternak itu, kuk kayu, taruh di pundaknya. Itu semacam peragaan bahwa Tuhan akan memberikan kuk itu. Yehuda harus menerima otoritas Babel atas mereka. Tapi kemudian
Nabi Hananya ini pintar teatrikal, saudara. Wah, jadi aksinya hebat ya, aksi panggungnya hebat. Dia rampas kuk itu, lalu dia patahkan. Dan dia bilang, Tuhan bicara kepadaku. Wah, sudah. Banyak pendeta kalau sudah ngomong begitu susah dilawan, saudara. Tuhan bicara kepadaku. Masa sih? Diam kamu. Tuhan tidak bicara sama kamu. Wah, susah ya. Kalau pendeta sudah bilang Tuhan bicara sama saya, ya yang lain bagaimana? Yang lain cuma penumpang. Tuhan bicara sama saya. Itu Nabi Hananya ngomong ya. Firman Tuhan kepadaku. Bahwa Tuhan akan mematahkan kuk Babel. Padahal enggak loh. Tuhan enggak ngomong seperti itu. Nah, saudara, itu kadang ya. Itu kadang orang suka cari hamba Tuhan yang kasih penghiburan palsu, saudara. Lebih senang hamba Tuhan yang kasih penghiburan palsu. Kalau orang tidak berhasil ya, lalu dibilang, you nggak berhasil karena kamu malas, kamu nggak jujur, kamu nggak tanggung jawab, nggak bisa terima. Nyarinya hamba Tuhan yang bisa hibur. Kamu ini ya nggak berhasil karena iya itu roh malas. Mari kita usir, kita tengking. Oh, jadi senang, saudara. Nah, Hananya memberikan mimpi yang palsu kepada mereka. Tapi Yeremia, wah ini memang nabi asli ya. Yeremia bilang, kamu sudah bohong pakai nama Tuhan. Kamu nabi palsu. Dalam 1 tahun kamu akan mati. Benar loh. Hananya mati. Ini baru nabi asli, saudara sekalian. Kalau nabi palsu ngomong sembarangan, tidak pernah benar. Tapi nabi asli bilang, dalam 1 tahun, you akan mati dan betul-betul mati. Maka di sini kita perlu tanya ya, apakah itu seorang nabi? Dalam tradisi Alkitab, seorang nabi itu adalah orang yang ngerti bahwa Allah itu aktif di dalam sejarah. Allah bertindak menuntun dengan kedaulatan dan otoritasnya, dan mereka bersuara bukan dari spekulasi, bukan dari tafsiran sekenanya, tapi betul-betul memberitakan firman Tuhan. Itulah nabi asli. Maka kita perlu bedakan antara foreteller dengan foreteller yang peramal ya. Saudara di sini mulai ngerti, oh nabi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan puja-puja, wah orang ini nabi dan sebagainya. Nabi itu pemberita kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya adalah guru. Gereja juga perlu ada guru untuk apa? Meneguhkan iman orang percaya. Petobat yang baru percaya harus diberi pengajaran. Maka gereja harus ada pengajaran. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat kedua di situ dikatakan, apa yang sudah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Paulus katakan kepada Timotius, percayakan itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan sembarang ya nyari orang buat ngajar. Aku mau ngajar, tapi tidak punya modal, tidak punya ketekunan belajar. Tidak. Percayakan sama orang yang betul-betul bisa dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Maka dalam gereja perlu ada pengajar. Nah, sekarang Tuhan sudah panggil Saulus untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Dan sekarang Tuhan panggil Barnabas untuk sama-sama Paulus pergi pelayanan. Dan gereja meneguhkan panggilan mereka. Gereja mengutus mereka. Nah, di sini posisi gereja itu penting. Saudara, banyak orang tidak anggap penting gereja. Padahal gereja itu yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Maka gereja punya posisi penting. Gereja meneguhkan panggilan daripada Paulus dan Barnabas. Gereja mengutus kedua orang itu ke dalam pelayanan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat kedua dicatat jemaat berpuasa dan berdoa. Nah, ini penting ya. Berpuasa itu, banyak orang berpuasa itu bukan dalam arti mencari kehendak Tuhan. Berpuasa itu sama dengan diet. Ayo kita berpuasa sehari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Puasa sambil lihat IG, habis puasa buka puasa, makan apa ya? Makan apa ya? Akhirnya sambil puasa, aduh masih lama nonton drama Korea supaya cepat berlalu. Nah, itu diet, saudara sekalian. Nah, di dalam Alkitab puasa itu adalah mencari kehendak Tuhan, berserah Tuhan mau pimpin seperti apa. Nah, jemaat setelah mereka berpuasa, kemudian Roh mengarahkan komunitas untuk apa? Untuk memisahkan Paulus dan Barnabas bagi pekerjaan Tuhan. Di sini mau mengatakan kita itu harus peka bahwa Roh Kudus yang memimpin gereja di dalam misinya. Bukan karena orang itu dia punya jabatan dalam masyarakat maka dia yang memimpin gereja kepada arah yang dia kehendaki, bukan. Tetapi Roh Kudus yang memimpin gereja di dalam misinya. Kalau kita sudah harus gerak, kita gerak. Tapi kalau kita belum gerak, jangan gerak. Kalau Tuhan belum pimpin.
Di dalam sepanjang kisah Rasul kita mendapati Tuhan Allah yang berinisiatif di dalam setiap perkembangan daripada pekerjaan kerajaan Allah. Tetapi gereja harus mengerjakan bagiannya. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan yang pimpin, kita tidak kerja. Tidak bisa, saudara. Kita kerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam perintah sederhana ini, Tuhan mengatakan khususkan Barnabas dan Saulus. Maka di sini kita tahu bahwa Tuhan yang panggil dan Tuhan yang utus. Melalui dua cara penting yang saling melengkapi. Maka saudara, kalau dipanggil Tuhan masuk pelayanan, kita menguji melalui dua cara penting ini ya. Itu saudara, bukan cuma hamba Tuhan, tapi saudara yang dipanggil menjadi seorang penatua, menjadi seorang diaken, menjadi seorang pengurus, menjadi seorang guru sekolah minggu, menjadi pengkhotbah awam, saudara menjadi apapun juga yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan memanggil dan mengutus melalui dua cara ini. Yang pertama ialah panggilan internal di dalam hati saudara. Saudara melihat, wah ini pelayanan masih kurang ini. Kok kenapa ya di gereja belum ada pelayanan seperti ini? Maka saudara mulai pikir, harus ada pelayanan ini. Dan Tuhan menggelisahkan hati saudara. Siapa yang mengerjakan? Saudara cari. Pas lihat cermin, Tuhan bilang, itulah. Saya dong. Begitu ya. Saudara lihat cermin. Nah, maka saudara kalau tanya, di gereja kenapa belum ada pelayanan ini? Saudara cepat-cepat pergi cermin. Nah, ini orang yang Tuhan utus. Tapi biasanya tidak berani ya, kita lihat cermin. Nah, saudara, panggilan internal di dalam hati kita. Itu yang pertama. Orang mulai pikir, iya ya. Kenapa ya Tuhan kasih kegelisahan? Aku harus kerjakan ini. Aku harus terlibat. Saudara diajak, ayo ikut melayani. Enggak mau. Tapi pulang nggak bisa tidur. Kenapa ya? Kenapa aku menolak ya? Waduh, jangan-jangan aku mengecewakan Tuhan. Mulai ada panggilan internal dalam hati. Lalu yang kedua ialah konfirmasi daripada jemaat. Daripada orang yang menerima pelayanan saudara. Orang yang bergaul dengan saudara. Yang menilai apa yang saudara kerjakan. Lalu orang itu mengatakan, kamu harusnya melayani di dalam bidang ini. Nah saudara, kalau sudah ada dorongan dalam hati, konfirmasi itu sudah jelas saudara sekalian. Harus ada panggilan dan harus ada konfirmasi itu. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 kita tahu bahwa Saulus dan Barnabas mereka sudah layani 1 tahun di Antioquia. Jadi jemaat sudah kenal mereka. Jemaat tahu siapa mereka. Dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Berarti 1 tahun jemaat kenal, oh karakternya seperti ini. Oh sifatnya seperti ini, kami tahu. Maka kami meneguhkan panggilan yang Tuhan berikan itu. Nah saudara sekalian, ada orang, saya mau jadi guru sekolah minggu. Wah bagus ya, kita kurang guru sekolah minggu. Begitu jadi guru sekolah minggu, waduh anak-anak stres gak mau ke gereja. Anak-anak jadi gelisah kalau hari minggu tiba, karena harus ketemu dengan guru itu. Nah kadang-kadang belum sesuai dengan talenta yang seharusnya ada. Nah saudara di sini perlu konfirmasi pelayanan itu. Ada teman saya kan saya pernah cerita bagaimana dia suka nyanyi solo di gereja. Nyanyi solo di gereja saudara. Akhirnya dia nyanyi solo karena gereja ya murah hati lah. Ayo kasih kesempatan nyanyi. Ternyata kasih nyanyi di KU yang pagi rame. Waduh ternyata suaranya tidak sesuai dengan kapasitas. Mungkin kalau jadi juri di Indonesian Idol dikatakan kurang pitch-nya sedikit begitu ya. Akhirnya dikasihlah, tapi dia selalu minta, dikasihlah di malam yang kurang jemaat. Tapi di malam juga ya susah, lama-lama ada yang berani ngomong, bilang, kamu kok belum cocok nyanyi solo. Wah tersinggung dia, keluar dari gereja saudara sekalian. Dikasih konfirmasi tidak bisa terima. Nah konfirmasi pelayanan itu penting. Dan di dalam 1 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, mereka juga harus diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan. Setelah ternyata mereka tidak bercacat. Nah ini orang yang mau melayani bukan karena saya mau melayani, tapi harus diuji ya. Banyak orang mau jadi hamba Tuhan, kenapa? Saya mau masuk sekolah teologi. Kenapa kamu mau masuk sekolah teologi? Karena panggilan Tuhan. Tadi malam saya bermimpi Tuhan mengatakan, you harus masuk sekolah teologi. Pas tanya ibunya bilang, enggak itu daftar di akademi ini ditolak. Daftar di situ enggak lulus, mau kuliah enggak diterima. Makanya masuk sekolah teologi karena paling rohani. Sekolah teologi pasti terima, enggak ada yang tolak, siapa bilang ya? Nah, mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Ya karena PHK, karena di kerja ini enggak becus, kerja itu enggak diterima, maka paling aman jadi hamba Tuhan. Sudah masuk di gereja enggak dikeluarkan.
karena jadi hamba Tuhan, panggilan. Enggak, harus diuji lebih dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan. Nah, kalau Tuhan sudah panggil, melalui panggilan internal dan melalui konfirmasi dari sekeliling, jangan tolak pelayanan itu. Ini kasih tahu ya. Ini bukan ramalan palsu, saudara. Kalau saudara tolak pelayanan itu, saudara sudah ada panggilan internal, sudah ada konfirmasi dari orang yang dilayani, saudara membesuk orang, mendoakan orang, orang kok rasanya sukacita, damai sejahtera ya, itu sudah konfirmasi. Lalu saudara kalau sudah ada konfirmasi, jangan tolak pelayanan itu, karena saudara akan menyesal, betul menyesal saudara. Menyesal kalau kita sudah jelas Tuhan mau pakai, tapi kita mengeraskan diri. Satu hari mendiang Dr. John Branscombe, dia itu pendeta dari gereja Metodis yang hidup seabad yang lalu. Dia cerita tentang satu conversation dari seorang hamba Tuhan dengan Dr. Paul Quillen. Paul Quillen ini adalah pendeta besar di satu gereja namanya First Methodist Church di Houston. Waktu dia belum jadi hamba Tuhan. Waktu itu dia masih kerja di perusahaan itu minuman. Jadi perusahaan pembotolan lah, itu minuman soda merah begitu ya. Lalu kemudian hamba Tuhannya itu datang ngobrol-ngobrol sama dia. Hamba Tuhannya tanya, Paul kamu umur berapa? Oh umur 30. Lalu mereka ngobrol-ngobrol soal ya pekerjaan, soal kesaksian orang percaya, soal manusia itu apa, mereka ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian hamba Tuhannya bilang itu kepada Paul Quillen itu. Kalau satu hari kamu nantinya berdiri di hadapan Tuhan Allah, di hadapan tahta Tuhan Allah, kira-kira apa yang kamu katakan kepadanya? Apakah kamu katakan, Tuhan saya sudah bekerja seumur hidup di pabrik botol membuat minuman soda? Kamu katakan itu sama Tuhan? Lalu Paul Quillen itu dia jawab dengan sengit. Dia bilang, apa salahnya kerja di pabrik botol? Apa salahnya saya kerja seperti ini? Memangnya ini berdosa? Terus hamba Tuhannya bilang, enggak salah kok. Kerja itu juga baik. Kerja di pabrik botol juga bagus. Kecuali kalau Tuhan kasih kamu bakat. Tuhan kasih kamu talenta, Tuhan kasih kamu sesuatu kemampuan yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai bagi pekerjaannya, maka kamu bersalah. Wah, dia dengar itu, hati tidak tenang. Maka dia memutuskan masuk sekolah teologi. Lalu setelah itu lulus, Tuhan bentuk dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia akhirnya diundang ke First Methodist Church di Houston, lalu di situ dia kembangkan gereja itu. Dari 2.500 orang menjadi 6.000 orang dengan pelayanan yang penuh kasih, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh. Nah saudara bayangkan, jika dia terus keraskan hati, sampai tua dia mungkin jadi manajer botol gitu ya saudara. Nah sayang sekali, bakat yang besar. Dan waktu Tuhan pilih, Tuhan pisahkan, jangan kira, oh hanya orang-orang yang hebat saja yang Tuhan pakai. Enggak saudara. Cara Tuhan kerja sekali lagi itu beda ya. Kita kalau cari orang yang paling hebat untuk kerja sama kita. Tapi cara Tuhan tidak, karena Tuhan sudah hebat. Tuhan tidak perlu pakai orang hebat, saudara. Tuhan pakai orang yang dia mau pakai. Tuhan pakai orang yang dia mau bentuk. Maka cara Tuhan kerja itu beda. Maka saudara jangan mengecilkan diri ya. Waduh saya ini tidak bisa. Kecuali sungguh-sungguh ya, banyak orang mengecilkan diri itu karena menghindari pelayanan. Oh aku tidak sanggup. Tapi di luar kerja sampai lembur bisa loh. Waduh kalau pelayanan tidak bisa lah. Sampai jam berapa sih? Jam 9:30. Wah enggak bisa. Enggak bisa. Saya jam 9 sudah harus ada di rumah. Tapi kalau kerja sampai jam 2 lembur juga bisa saudara. Nah banyak orang mengecilkan kemampuan dia. Nah saudara, kita jangan mengecilkan kemampuan kita dan berkata bahwa kita tidak mungkin dipakai Tuhan. Saya kasih cerita terakhir. William Carey. William Carey itu tadi ketemu Pak Lukman mengatakan, wah kalau ke Jepang misionarisnya, ini kan William Carey diutus ke India. Katanya kalau ke Jepang namanya Suzuki Carey. Gitu ya. Bisa-bisa juga begitu. Nah saudara, William Carey ini misionaris yang diutus ke India. Kehidupan Carey luar biasa. Bukan karena bakatnya luar biasa. Bukan karena dari awal dia luar biasa. Tapi cara Tuhan memakai dia itu luar biasa. Kalau dilihat sekilas, William Carey tidak mungkin jadi misionaris. Lahir tahun 1761, itu masih zaman-zaman lalu lah. Dia lahir di daerah pedesaan, itu kan beda. Kalau dia lahir di kota pelabuhan, cara berpikirnya beda, lebih luas ya. Dia lahir di pedesaan. Tentu cara berpikir beda dengan orang di daerah pelabuhan. Tapi dia punya semangat mau belajar. Tapi sampai dia kemudian remaja dia putus sekolah.
Jadi dia tidak punya kesempatan belajar lebih lanjut. Lalu sikap dan perilakunya itu bagaimana? Tidak terlalu mengesankan lah, karena dia itu orangnya keras, orangnya kasar. Lalu secara fisik tidak meyakinkan juga. Umur 14 tahun dia magang di perusahaan sepatu. Dia belajar bikin sepatu. Tapi sebagai anak muda dia dikenal kurang jujur. Si William Carey. Umur 17 dia mulai membaca tulisan-tulisan daripada Jonathan Edwards, salah seorang teolog besar, saudara sekalian, pengkhotbah kebangunan. Dia mulai baca tulisan Jonathan Edwards dan dia mulai tertarik, dia mulai terkesan. Si William Carey itu nikah umur 20, saudara. Dan dia mulai khotbah mengajar umur 23. Salah satu khotbahnya yang masih tercatat dan banyak dibaca orang sampai sekarang berjudul lapangkanlah tempat kemahmu, yang dia ambil dari Yesaya 54 ayat 2. Dan di situ ada kalimat satu yang bagus sekali, kalimat yang menantang banyak orang, kalimat yang menginspirasi banyak orang. Dia mengatakan, expect great things from God and attempt great things for God. Harapkan hal yang besar daripada Tuhan dan kerjakanlah hal yang besar bagi Tuhan. Nah, dia selalu mengatakan itu. Harap hal yang besar dari Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen juga kita boleh mintalah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, biarlah kita harap bisa kerjakan hal yang besar bagi Tuhan. Maka dia selalu mengatakan itu. Expect great things from God and attempt great things for God. Dan selanjutnya William Carey menawarkan diri sebagai misionaris ke London Missionary Society. Bersama dengan istri pertamanya, Dorothy. Nah, dia nikah sampai 3 kali ya, karena istrinya sakit mati. Wah, besok-besok ada perempuan ketika ketemu William Carey nggak berani dekat-dekat gitu ya, karena takut jadi istri keempat sakit mati lagi gitu ya. Nah, dia nikah 3 kali karena istrinya sakit dan mati gitu ya. Nah, istri pertamanya itu namanya Dorothy. Dia itu orang buta huruf, jadi sebenarnya secara pelayanan nggak bisa terlalu mendukung daripada William Carey. Dan dia kurang setuju mau pergi ke India, tapi akhirnya ikut. Tiba di Kalkuta, India, saudara bayangkan tahun 1794 India seperti apa? Sanitasinya apa segala macam ya. Maka tahun-tahun berikutnya hidup mereka sangat berat, hidup mereka sangat sulit, penuh dengan kekecewaan. Kalau orang pelayanan senang ya, kalau orang pelayanan berhasil hati senang ya. Tapi kalau pelayanan ada kekecewaan, drop, gagal segala macam, aduh rasanya susah sekali. Maka kesulitan hidup dibarengi dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan dunia yang asing bagi dia, membuat istri daripada Carey itu jadi gila, saudara. Dia jadi gila. Tapi William Carey dia menolak untuk tempatkan istrinya di rumah sakit jiwa. Selama 14 tahun sampai istrinya meninggal, dia pikul beban itu dengan penuh kasih. Dia rawat istrinya sambil melayani, saudara. Sambil rawat istri yang gila, saudara. Nah, saudara kalau punya istri cuma ngomel-ngomel, saudara bersyukur loh. William Carey istrinya gila, saudara sekalian. Jadi saudara kalau pulang lihat istri ya, yang ngomel, yang istri yang galak, saudara lihat dan saudara berkata, I love you mom. Karena engkau belum seperti istrinya William Carey. Itu bukan tidak ya, belum. Dia merawat 14 tahun. Dan Carey itu orang yang penuh dedikasi. Secara bakat dia tidak terlalu bakat, tapi dia belajar loh. Dia bisa bahasa apa? Latin, Ibrani, Yunani, Belanda, Italia, Prancis, dia belajar, saudara sekalian. Kita belajar bahasa Korea sampai lama itu nonton drama Korea cuma tahu sarangnya. Dia belajar begitu banyak, saudara sekalian. Dan sampai dia melayani 6 tahun itu baru bisa dapat petobat yang pertama. Tapi itulah, dia hidup dengan visi bahwa apa? Kerjakanlah hal besar bagi Tuhan. Kerjakan hal besar bagi Tuhan. Dan bahkan sambil kerja di ladang dia menerjemahkan Alkitab, saudara. Wah, ini orang macam-macam kerja, memang misionaris ya. Kemana-mana dia kerja itu, sampai urusan ladang juga dia kerja ladang. Sampai kerja di ladang itu dia terjemahkan Alkitab, saudara. Wah, kita duduk baik-baik saja belum tentu bisa baca, saudara. Jangankan terjemahkan, baca satu pasal itu berat sekali. Itu pun duduk baik-baik ditemani kopi, itu krosan, saudara sekalian, itu pun bacanya lambat. Dia sambil meladang, sambil terjemahkan Alkitab, saudara. Dan dia tidak pernah menyalahkan orang lain atas masalah yang ada, saudara. Nah, ini ciri orang besar ya. Ciri orang kecil selalu melihat masalah di antara peluang. Ciri orang besar selalu lihat kesempatan Tuhan kasih di antara masalah. Dia tidak komplain masalah dia, saudara. Tapi dia selalu lihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dia. Nah, ini orang besar yang dipakai Tuhan. Kalau orang terus lihat masalah, ini nggak bisa kerja, masalahnya banyak. Ini nggak bisa, masalah ini. Saudara, tidak pernah dipakai Tuhan. Betul, tidak pernah dipakai Tuhan. Kalau kita gereja juga terus lihat masalah ya. Ini tidak bisa kerja, itu tidak bisa kerja. Ini gagal, ini pasti susah. Saudara, kita tidak pernah bisa maju.
Maka William Carey dia tidak salahkan siapa-siapa masalahnya. Istrinya juga mengalami seperti itu, dia tidak salahkan Tuhan. Nah saudara, di dalam sepanjang sejarah inilah cara Tuhan kerja. Tuhan pilih, Tuhan panggil. Tuhan pilih siapa? Hari ini saudara tidak lihat ya. Mungkin 30 tahun lagi saudara kaget lihat. Loh, kok dia jadi hamba Tuhan? Dulu waktu remaja tampangnya tidak mungkin. Tidak bisa dipercaya. Nggak mungkin. Malah saudara sekalian, mungkin kita expect seseorang tidak tentu jadi. Maka kita serahkan Tuhan ya. Cara kerja Tuhan itu beda. Maka Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan pisahkan. Pisahkan itu bukan berarti saudara tidak berelasi dengan dunia. Kita berelasi, kita dipisahkan itu, tapi ada di dalam dunia. Kita menggarami dunia, kita menerangi, merefleksikan terang Kristus. Maka kalau Tuhan panggil, Tuhan pilih, saudara serahkan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan akan bekerja. Kalau sudah ada panggilan internal, sudah ada konfirmasi dari Tuhan, sekali lagi jangan tahan diri. Itu saudara, kalau lawan terus suara itu ya, lawan terus pelayanan yang Tuhan berikan, itu seperti yang Paulus katakan, menendang ke galah rangsang. Apa itu galah rangsang? Saudara, pada waktu orang membajak sawah, lembu itu kan binatang keras kepala. Saudara nggak mungkin lihat lembu, ayo kita ajak bicara supaya kerja. Lain saudara sekalian, lembu itu nggak bisa diajak bicara. Maka orang pakai galah rangsang itu kayak batang kayu, lalu ada tajam-tajam itu ya, kayak runcing-runcing tombak begitu, supaya mendorong dia maju. Nah ketika didorong, kan lembu itu seringkali marah, dia tendang ke belakang. Tapi waktu dia tendang, makin tusuk. Wah, dia tahu dia harus maju. Nah saudara, kadang orang ya, Tuhan harus taruh galah rangsang dalam hidupnya. Dia terus lawan Tuhan, terus tolak Tuhan, dikasih pelayanan, terus tidak mau terima. Tapi siapa yang akan kalah? Tidak mungkin Tuhan kalah lah. Namanya Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas. Saudara akan terus dikasih kegelisahan, hati tidak enak, hati tidak tenang. Sampai saudara taat pada apa yang Tuhan rencanakan. Maka biarlah kita mengerti, Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan utus. Biar kita berkata seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Banyak orang mengatakan, ini aku Tuhan, utus itu tuh Tuhan. Itu tuh Tuhan, rajin tuh. Senin sampai Jumat, sampai Minggu di gereja terus tuh. Padahal di gereja bisa aja main pingpong. Maaf ya. Maaf. Ya, tapi yang main pingpong juga rajin pelayanan loh saudara di gereja ini. Nah, kita berkata ini aku Tuhan, utuslah aku. Kan Yesaya Tuhan tanya, siapa yang mau pergi untuk kami? Siapa yang mau pergi? Maka Yesaya mengatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka biarlah itu menjadi satu tekad kita ya, kalau Tuhan panggil, biar kita boleh pergi menjawab panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur akan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan menebus kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami tanpa pekerjaan. Tuhan tidak membiarkan kami menganggur di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak hal yang bisa kami kerjakan. Maka biar kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikan panggilan yang menggelisahkan kami jikalau Tuhan mau pakai. Dan berikan konfirmasi daripada jemaat, daripada orang-orang di sekitar kami, daripada mereka yang kami layani, supaya mereka memberikan konfirmasi, supaya kami jelas akan pimpinan Tuhan apa yang harus dikerjakan. Jangan biarkan kami malas, jangan biarkan kami menikmati hidup yang tidak ada tujuan sehingga kami harus mempertanggungjawabkannya satu hari nanti di hadapan Tuhan. Tapi biar kami pakai seluruh hidup kami, kerjakan yang Tuhan kehendaki, sampai namamu dikenal dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.